Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Bina Sarana Informatika, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas 2B, ingin mempresentasikan tugas UAS Psikologi Komunikasi, Teori dan Tradisi Komunikasi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu Dimas Aditama, Randika Pramudana Hidayat, Evi Andini, Miftah Putra Wibisono, dan Yuda Gagas Setiawan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Stimulus dan respon akan dibacakan oleh Randika. Ya, semuanya terima kasih. Saya akan bacakan stimulus dan respon. Teori stimulus respon menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi reaksi. Artinya, teori ini mengasumsi bahwa kata-kata verbal, isyarat nonverbal, simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon dengan cara tertentu. Ini unsur-unsur stimulus respon. Pesan stimulus, pesan merupakan pokok bahasan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Tanpa adanya pesan, maka komunikasi baik antara komunikator dan komunikan tidak dapat berjalan. Komunikan organisme. Komunikan merupakan elemen yang akan menerima stimulus yang diberikan oleh komunikator. Sikap komunikan dalam menyikapi stimulus yang diterima akan berbeda-beda, tergantung kepada pribadi menyikapi bentuk stimulus tersebut. Efek respon. Efek merupakan tanggapan yang melibatkan reaksi komunikan terhadap stimulus berdasarkan proses pengambilan keputusan dari komunikan. Stimulus dan respon. Ketika seorang pejalan kaki menaruh telapak tangan ke depan ketika ingin menyeberang, maka pengendara motor akan berhenti sebagai respon dari gestur tersebut. Contohnya seperti tersebut. Baik, terima kasih Selanjutnya, Randika. Lalu selanjutnya, komunikasi politik yang akan dibacakan oleh Yuda Gagas Setiawan. Oke, komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan faktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu penerapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Komunikasi, unsur-unsur komunikasi politik. Komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Pesan politik. Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung politik. Saluran atau media politik. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Sasaran atau target politik. Sasaran adalah anggota yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi politik, di mana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Contoh kasus komunikasi politik. Pada masa-masa pemilu atau pesta demokrasi seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada di Indonesia, hampir semua media mulai dari cetak, elektronik, dan media massa ramai membicarakan segala aspek masalah politik. Terima kasih Gagas Setiawan. Lalu, materi berikutnya yaitu komunikasi persuasif yang akan dibacakan oleh Dimas Aditama. Komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga
sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Komunikasi persuasif merupakan proses penyampaian pesan yang dimaksudkan untuk memperkuat, membentuk ataupun mengubah tanggapan seseorang atau lebih tepatnya berguna untuk mempengaruhi orang lain supaya sependapat dengan komunikator. Komunikasi persuasif sendiri identik dengan komunikasi yang sifatnya membujuk orang lain tanpa adanya paksaan atau sependapat dengan pembicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif. Yang pertama, sumber pesan atau komunikator yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Contohnya, seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang disampaikannya. Kedua, pesan itu sendiri. Apakah masuk akal atau tidak. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Yang keempat, pengertian dan kesinambungan suatu pesan. Apakah pesan tersebut diulang-ulang. Contoh kasus persuasif. Iklan layanan masyarakat yang mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan rumahnya agar tetap bersih. Baik, terima kasih kepada Dimas Aditama. Lalu, materi yang terakhir yaitu komunikasi kelompok yang akan dibacakan oleh Miftah Putra Wibisona. Baik, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi dan komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih dengan tujuan untuk berbagi informasi, mengembangkan gagasan atau memecahkan masalah baik secara formal maupun informal. Komunikasi ini adalah komunikasi yang berlangsung antara seseorang komunikator dengan sekelompok orang yang jauh lebih daripada 2. Komunikasi kelompok dibangun atas dasar kesimpulan orang-orang yang memiliki dasar bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Dari komunikasi kelompok pula akan terjadi proses pengenalan pola-pola interaksi antar individu dengan titik berat tertentu, misalnya pengambilan keputusan. Contoh dari komunikasi kelompok, rapat Karang Taruna membahas mengenai pelaksanaan acara 17 Agustusan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan ataupun yang kurang ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf dan berterima kasih.